Nah, saya bacakan kepada saudara dasar firman Tuhan tentang gereja sel. Yang pertama dasarnya yaitu Tuhan Yesus memilih 12 orang murid. Tuhan Yesus tidak memilih 100 orang murid. Tuhan Yesus tidak memilih 1000 orang murid. Walaupun yang mengikuti dia ada kalanya sampai 5.000 orang lebih, bahkan sampai 20.000. Banyak penafsir mengatakan. Tetapi dia memilih 12 orang muridnya untuk dijadikan murid, untuk bersama-sama dengan dia. Tertulis dalam Markus pasal 3, 13 sampai 15. Saya membacakan kepada saudara. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Puji Tuhan. Tuhan naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ia menetapkan 12 orang, bukan pula 20 orang, 12 orang. Itulah dia kehendak Tuhan Yesus memuridkan 12 orang. Kalau kita dalam hidup kita ini saja pun sanggup memuridkan 12 orang, sehingga mereka semua mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti murid-murid Yesus, saudara sudah berhasil, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan akan kamu kerjakan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada ini akan kamu kerjakan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tapi biarlah kita genapi dahulu 12 orang murid, barulah kita naik lebih banyak lagi. Amin, saudara. Itu sebabnya jumlah jiwa-jiwa dalam KKS, dalam satu kebaktian kelompok sel, tidak melebihi 12 orang. Kalau sudah lebih 12 orang, kelompok sel itu sebelah jadi 2. Tetapi sebelumnya tentunya harus ada yang jadi murid yang bisa memimpin KKS. 12 orang kudusnya memberitakan Injil. Jadi dalam KKS ada pemberitaan Injil, dalam kelompok sel ada pemberitaan Injil, dan diberinya kuasa atas setan-setan. Jadi sekaligus Tuhan melengkapi, Tuhan bisa melengkapi, dan Tuhan mau melengkapi kita. Untuk menjadi pemimpin kelompok sel bukan berarti saudara mesti bertalenta luar biasa, berhikmat luar biasa, tidak. Tuhan Yesus memilih orang-orang yang biasa saja menjadi muridnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih mementingkan penyerahan diri daripada kesanggupan. Kesanggupan bisa diberikan Tuhan, tapi penyerahan diri seseorang kepada Tuhan tidak bisa dipaksakan Tuhan. Itulah dari diri kita sendiri. Tapi saya percaya siapa yang menyerahkan diri kepada Tuhan akan diberkati Tuhan, akan dipakai Tuhan, akan dilengkapi Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita lihat lagi yang kedua dasarnya, yaitu dari gereja pertama. Sidang pertama bertemu di rumah-rumah. Yang pertama bertemu di rumah-rumah juga pada waktu dia masih ke bait Allah. Nah, Kisah 2:46-47 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati dan sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, dengarkan baik-baik. Mereka masih berkumpul di bait Allah. Kita juga masih kebaktian minggu seperti ini. Ada kebaktian pemuda-pemudi, ada kebaktian kaum bapak, kaum ibu, dan lain seterusnya, ada 2 sapaan. Tetapi di samping itu mereka juga bertemu di rumah-rumah. Apakah mereka perbuat di rumah-rumah? Ini dikatakan mereka bersama-sama makan dengan gembira. Dengan gembira. Amin, saudara. Dalam KKS harus ada kegembiraan. Harus ada gembira dalam KKS. Kemudian dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi dalam KKS ada pujian pada Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan, ada kegembiraan, ada sukacita dalam KKS, ada persekutuan satu sama lain dalam KKS. Saudara, itu bukan persekutuan doa, itu bukan hanya penelahan Alkitab, bukan. Itu lebih daripada hal-hal tersebut. Itu adalah persaudaraan, keluarga Allah. Amin, saudara. Kisah 20 ayat 20 saya bacakan. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ini Paulus berkata, aku tidak melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Aku ajarkan semua.
semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Dalam perkumpulan di rumah kamu. Jadi sudah cukup banyak ayat saudara menerangkan bahwasanya mereka bertemu di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Puji Tuhan. Gereja ini juga dimulai dalam pertemuan di rumah. Saudara. Kemudian berkembang menjadi pertemuan besar di gereja, tetapi kemudian kembali lagi ke rumah-rumah untuk kebaktian kelompok sel. Roma 16 ayat 3 dan 5 berkata, sampaikan salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Jadi ada jemaat di rumah Aquila dan Priscilla. Ada jemaat, puji Tuhan, tidak heran Aquila dan Priscilla diberkati Tuhan, karena mereka menampung sidang Tuhan di rumahnya. Lalu dalam rumah itu hadir Roh Kudus, hadir kuasa Tuhan, sama sebagaimana rumah Obed Edom diberkati dalam segala perkara karena dia menampung baik Allah di situ. Yang ketiga, mengapa perlu KKS ini? Ya, tidak seorang pun mempunyai seluruh karunia-karunia Tuhan. Tuhan mau memberikan karunia-Nya supaya saudara minta, supaya saudara merindu. Saudara bayarlah harganya dengan banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa. Rindu untuk melayani jiwa-jiwa, rindu untuk memberkati sidang Tuhan. Karena karunia Roh Kudus hanya diberikan untuk memberkati sidang Tuhan, untuk kepentingan bersama, firman Tuhan berkata. Tuhan tidak memberikan karunia-karunia Roh Kudusnya kepada jiwa-jiwa yang tidak bersekutu dengan Tuhan, yang kurang peka kepada Tuhan. Sebab dia dalam menjalankan karunia-karunia Roh Kudus kita harus mendengar suara Tuhan. Untuk itu perlu persekutuan dengan Tuhan, perlu persekutuan yang dicapai dengan doa kepada Tuhan, doa kepada Tuhan. Tetapi tidak ada seorang pun punya 9 karunia. Hanya Tuhan Yesus yang punya seluruh karunia-karunia Roh Kudus. Kepada seorang dikaruniakan karunia menyembuhkan, yang lain karunia nubuat, yang lain karunia mengartikan makna nubuat, karunia hikmat, dan seterusnya. Tetapi kalau itu digabung maka itu menjadi lengkap.